Baik, tema hari ini adalah syukur dan doa. Doa dan syukur adalah wajib bagi setiap kita. Amin, saudara. Ini adalah basic prinsipal dalam kepercayaan kita bahwa kita harus senantiasa berdoa dan syukur kepada Tuhan menjadi nafas hidup kita. Maka itulah umat Tuhan wajib berdoa dan juga mengucap syukur. Next slide, saya buat satu introduction ya. Kita harus berdoa saudara kepada Tuhan, yaitu artinya kita bersekutu dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Doa dan syukur atas nafas Allah yang diberikan kepada kita. Tanpa nafas Allah saudara, manusia itu tidak ada kehidupan. Saudara bisa lihat oksigen di rumah sakit betapa mahalnya saudara, satu tabung oksigen. Kalau dihitung mungkin satu hari berapa juta, dan satu bulan, satu tahun, seumur hidup tidak bisa kita ganti saudara kepada Tuhan. Amin. Maka saudara, kita perlu doa dan juga syukur kepada Tuhan. Doa atas dan mengucap syukur atas nafas yang Tuhan berikan. Doa membuat kita dekat dengan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Ungkapan syukur dalam doa, kenapa kita harus lakukan? Karena kita menghargai segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka anak Tuhan harus mempunyai rasa syukur, mengungkapkan syukur kepada Tuhan sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan yang mengucap syukur. Nah saudara terkasih dalam Kristus, kita belajar memuliakan Tuhan dengan doa dan syukur kita. Tuhan dimuliakan waktu kita berdoa, dan Tuhan juga dimuliakan waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur itu saudara mengalami dua hal. Yang pertama kedamaian, dan kedua sukacita. Katakan amin. Orang yang tidak mengucap syukur, dia saudara hidupnya dalam stres, depresi, ya selalu kekurangan. Saudara, maka itu Rasul Paulus berkata senantiasa mengucap syukur. Maka saudara akan mengalami kedamaian dalam hatimu ketika engkau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga yang kedua, saudara akan mengalami sukacita ya. Damai dan sukacita itu perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Maka hari ini kita belajar mengenai syukur dan doa. Saudara yang bawa Alkitab juga mungkin bisa buka Alkitab saudara. Next slide, kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 40. Ini adalah sesuatu yang basic yang hari ini kita belajar sebagai umat Tuhan. Mazmur pasal 40, kalau saudara buka Alkitab saudara, Mazmur Daud yang tulisannya, kalau saudara buka Alkitab di situ akan terdapat syukur dan doa. Amin saudara. Daud saja selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Maka kita belajar hari ini firman Tuhan. Dalam 3 ayat ini ada syukur dan doa saudara. Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai dengan 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 3, mari saudara baca. Ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita hari ini belajar mengenai syukur dan doa ya. Jadi ayat pertama ini kalau kita melihat, kenapa hilang? Ya, dalam ayat 2 tadi itu adalah ungkapan doa saudara dari Daud ya. Di sini adalah ungkapan doa dari Daud, yaitu dia berdoa demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan,
Lalu ia menjenguk kepadaku, mendengar teriakku, minta tolong. Amin, saudara. Lihat saudara, ayat demi ayat saudara. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me, and He heard my cry. Saudara, siapa yang hari ini mau doamu dijawab oleh Tuhan? Angkat tanganmu, haleluya. Kita belajar mengenai doa, katakan amin. Karena waktu resesi di mana banyak orang, 5.000 orang, saudara, di situ tidak ada makanan, Tuhan mengajar untuk memberi waktu resesi, katakan amin. Tuhan mengajar untuk memberi. Ayo Petrus, adakah makanan di sini? Kita mau kasih makan 5.000 orang. Waduh, ini yang benar saja Tuhan. Tidak ada kantin, tidak ada Jeko Donat juga yang bisa kita beli. Uangnya pun kata Yudas Iskariot yang pegang kas, tidak cukup Tuhan untuk kasih makan 5.000 orang ini, saudara. Nah, bagaimana? Tuhan bilang, coba ada seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Berkat yang sangat sedikit itu, Tuhan berkata, dia pertama dia berdoa kepada Bapa, katakan amin. Lalu kedua dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan terjadi berkat multiplikasi yang melimpah. 5.000 orang dikenyangkan. Hari ini jika kau mengalami putus asa, hari ini kau jika mengalami kekurangan, hari ini jika kau mengalami jalan buntu, ada jalan keluar bersama Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, katakan amin. Melalui syukur dan doa, katakan amin. Dua hal ini saudara kelihatannya simpel, tapi kita sebagai umat Tuhan harus belajar lebih dalam. Maka yang pertama dikatakan di firman Tuhan dalam bahasa Inggris, I waited patiently for the Lord. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudara, poin pertama next slide dalam ayat 2, doa perlu kesabaran, katakan amin. Amin. Katakan di sampingmu, doa perlu sabar. Amin. Karena tidak semua doa dijawab instan oleh Tuhan. Amin, saudara. Pak, saya sudah berdoa, oh, Tuhan belum jawab. Hari ini saya mau katakan melalui firman sabar, katakan amin. I waited patiently for the Lord. Orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti didengar doanya, katakan amin. Maka dikatakan firman Tuhan, dikatakan aku menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, ya. Jadi disinilah kita belajar mengenai doa. Dalam doa, saudara, kita harus sabar menanti-nantikan Tuhan, ya. Sabar bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita, ya. Nah, itulah sabar untuk menanti-nantikan juga jawaban doa. Tuhan pasti jawab, ya. Maka itu saudara perhatikan, yuk, sebelumnya kita melihat sekali lagi. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. I waited patiently for the Lord. Lalu ia menjenguk kepadaku. Waktu kita berdoa, dia mulai melihat doa kita. Waktu kita sabar menantikan Tuhan, dan Alkitab mencatat Tuhan mendengar doa kita, katakan amin. Ia mendengar teriakku, minta tolong. He hear the cry of my voice. Saudara, engkau kalau sudah berdoa dengan tetesan air mata, itu adalah doa sungguh-sungguh seperti Hana doa. Maka doa macam demikian pasti dijawab oleh Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, katakan amin. Karena di dalam doa itu ada urgensi, saudara, katakan amin. Ada kesungguhan hati dalam doa. Doa itu bukan bertele-tele, saudara. Doa itu bukan seperti mantra yang diulang-ulang, tetapi doa adalah satu komunikasi dengan Tuhan. Doa itu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita menangis, kita berseru dalam doa, maka Tuhan mendengar doa kita, katakan amin. Tidak perlu saudara doa itu diatur dengan satu formula yang ribet banget. Tapi Tuhan bahkan mendengar doa anak kecil, saudara, katakan amin. Anak kecil nangis saja Tuhan dengar. Luar biasa. Maka dikatakan nanti-nantikan Tuhan dalam doa. I wait patiently for the Lord. Kita harus sabar menantikan Tuhan dalam doa. Ya, ini aku aja mana? Oh, belum disiapin. Nah, sudah perhatikan ya, yang berikutnya dikatakan Tuhan mendengar teriakku,
minta tolong ya. Nah, ya next slide saudara, kita lihat bahwa Allah mendengar doa. Allah menjawab doa ya. Nah, apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab, oke? Pasti Tuhan jawab. Maka saudara terkasih dalam Kristus, ada 3 prinsip dalam doa yang Tuhan ajarkan. Kita buka Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8, cari ayatnya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8, Pak Jimmy akan baca. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Oke, kita tunggu, tampil di layar. Oke, siap. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus menantang setiap orang yang meminta, engkau akan menerima. Katakan amin. Setiap orang yang mencari wajah Tuhan, engkau mencari Tuhan, engkau akan mendapatkan. Katakan amin. Bahkan saudara, Tuhan mengajar, kalau engkau belum didengar juga dalam doamu, ketuklah hati Tuhan. Katakan amin. Maka ada 3 hal dalam doa. Matius pasal 7 ayat 7, Tuhan mengajar 3 prinsip dalam doa. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Artinya apa saudara? Dalam doa perlu ketekunan. Katakan amin. Amin. Bukan sekali doa langsung, belum tentu dijawab. Ada yang nerocas flow, langsung Tuhan jawab. Tapi ada yang Tuhan mau kita berdoa terus, mencari Dia, meminta, lalu mencari, lalu mengetuk hati Tuhan ya. Disinilah Tuhan mau kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena God's timing is perfect. Tuhan pasti menjawab doa, semuanya tepat dan indah pada waktu Tuhan. Katakan amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kenapa Tuhan belum jawab? Itu memang waktu Tuhan lah yang terbaik. Yesus juga berdoa. Yesus juga berdoa kepada Bapa di surga. Maka Yesus memberikan teladan dia berdoa. Yesus menyendiri untuk berdoa. Bahkan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, Bapa kami, saudara, bukan ibu kami. Katakan amin. Doa Bapa kami. Maka tidak ada doa ibunda itu, saudara. Maka saudara perhatikan, Yesus mengajar doa kepada Bapa. Supaya apa? Kita percaya kepada Yesus, supaya kita punya hubungan dengan Bapa itu. Katakan amin. Satu tujuan, supaya Yesus datang, kita punya koneksi dengan Allah di surga. Allah Yahweh, dialah Bapa kita. Katakan amin. Dia mau mendengar doa saudara. Katakan amin. Tidak ada jalan lain engkau punya koneksi dengan Allah Yahweh itu selain Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka itu saudara, when you become a Christian, you are connected to God Almighty. Ketika engkau menjadi seorang pengikut Kristus, engkau terkoneksi dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Tuhan mau kita berkoneksi dengan Dia. Maka Tuhan mengutus anaknya. Nah saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus saja berdoa. Tuhan Yesus saja mengucap syukur. Dia memberikan kita teladan untuk berdoa dan mengucap syukur. Maka 3 prinsip ini kita belajar dari Tuhan ya. Maka kembali ke slide tadi, bahwa dikatakan meminta, mencari, dan mengetuk ya. Berarti kita perlu ketekunan. Doa perlu ketekunan. You have to be, katakanlah, tekun berdoa. You have to be committed in prayer. Engkau harus komitmen dalam berdoa. Ada jam-jam doa yang saudara harus buat dalam hidup saudara. Tuhan bilang berdoalah 1 jam. Ada komitmen kita berdoa.
Daniel berdoa 3 kali sehari. Saudara pun harus bikin timetable berdoa. Itulah supaya kita koneksi kepada Tuhan. Maka supaya apinya menyala, saudara, harus ada koneksi dengan Tuhan. Harus ada komitmen untuk berdoa. Be perseverance in prayer. Saudara harus bertekun dalam doa. Karena memang Tuhan menjawab doa. Di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Di dalam Yesus tidak ada deadlock, katakan amin. Tapi kita harus datang kepada Dia untuk berdoa dan mengucap syukur. Maka firman Tuhan mengajar bahwa ada jalan keluar. Tuhan menjawab doa. Ya, yuk kita ke sebelumnya tadi. Yuk, sebentar. Iya. Ayat demi ayat. Jadi yang pertama di sini, ayat pertama ini, dalam ayat 2 ini adalah doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat ketiga, Tuhan menjawab doa, katakan amin. When first we pray and God answer prayer, Tuhan menjawab doa. Doanya sangat luar biasa yang dijawab kepada Daud. Lalu Daud berkata demikian. Ketika dia berdoa, Tuhan mendengar doanya minta tolong. Daud berkata, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia mengangkat aku dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku, katakan amin. Saudara, ayat ini luar biasa. Daud mau berkata demikian, bahwa Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengangkat dia dari kebinasaan. Tuhan mengangkat dia dari lumpur rawa, saudara. Maka hari ini ada kabar baik. Katakan bersama saya, kabar baik. Kabar baiknya apa? Tuhan dalam ayat ini menggambarkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya, mengangkat dari lumpur rawa. Ya, dikatakan lumpur rawa, saudara, itu bisa membuat orang kalau masuk lumpur rawa itu tidak bisa keluar kalau tidak diangkat, saudara, karena dia mengalami lengket di dalam lumpur rawa itu, mengalami stagnasi, saudara. Tetapi hari ini ada kabar baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dari situasi yang bahaya itu, dari situasi yang dikatakan firman, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Lubang binasa seperti seekor domba yang jatuh dan Tuhan angkat kembali. Maka hari ini ada satu kabar baik. Jika engkau mengalami putus asa, jika engkau mengalami jalan buntu, jika engkau berada dalam bahaya, hari ini Tuhan akan mengangkatmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Next slide ya. Next slide. Bahwa He will lift you up. Tuhan menyelamatkan dari lumpur dosa, katakan amin. Mungkin hari ini saudara terikat dengan dosa. Mungkin saudara hari ini belum lepas dari dosa. Mungkin dosa mabuk-mabukan, mungkin dosa miras, mungkin dosa narkoba, atau apapun ikatan-ikatan perzinahan. Tapi hari ini ada kabar baik. Tuhan yang melepaskan wanita Maria Magdalena, Tuhan yang sama akan melepaskan saudara, katakan amin. Inilah firman Tuhan berkata, Tuhan menyelamatkan dari lumpur dosa. Lumpur rawa itu gambaran orang stagnasi dalam dosa. Tuhan menyelamatkan dari kebinasaan. Alkitab mencatat bahasa ini dikatakan kehancuran, destruction. Tuhan menyelamatkan ketika saudara sedang mengalami bahaya. Maka dikatakan firman tadi, Tuhan menyelamatkan dari bahaya itu, dari kehancuran, sehingga saudara tidak mengalami stagnasi. Saudara pasti maju, katakan amin. Katakan bersama saya, aku pasti maju. Bersama Yesus pasti aku maju. Aku pasti diberkati, amin. Firman Tuhan berkata, I will lift you up today. God will lift you up today. Maka itu kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa, Tuhan akan mengangkat kita. Bahkan dikatakan diangkat kaki kita di atas gunung batu, ditempatkan di tempat yang tinggi. He will lift you up in a high place, supaya saudara tidak mengalami banjir bandang, supaya saudara tidak mengalami malapetaka, supaya saudara tidak mengalami celaka. Ketika engkau melekat dengan Tuhan, maka malapetaka, bencana, celaka tidak akan menimpa anak-anak Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia mengangkat di atas batu karang. Batu
karang itu saudara tempat yang tinggi, bebas dari ombak-ombak yang bahaya. Batu karang itu tempat yang aman saudara. Betapa luar biasa ya. Tuhan menempatkan kaki kita di tempat yang aman. Bahkan dikatakan ia menetapkan langkah kita. Wah, luar biasa. Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Yuk mundur slide tadi. Ayat 1 tadi tapi luar biasa saudara. Satu lagi ya. Perhatikan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Sudah tidak akan mengalami kehancuran ketika sudah berdoa. Dari lumpur rawa tidak akan mengalami stagnasi. Bahkan dikatakan ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, tempat yang tinggi. Ia menetapkan langkahmu. Setiap langkahmu disertai Tuhan. Setiap langkah orang yang berkenan kepadanya pasti berhasil, pasti beruntung. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah saudara. Katakan amin. Maka kita harus berdoa. Kalau kita tidak berdoa, saudara, bagaimana Tuhan mau menetapkan langkah kita? Kalau kita tidak berdoa, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Katakan amin. Makanya kadang-kala sering terjadi stagnasi. Pak, saya sudah berdoa, Tuhan belum jawab. Keep on praying, today's the answer. Saudara harus terus berdoa. Katakan amin. Bertekunlah dalam doa. Maka 3 prinsip tadi, terus berdoa. Meminta sama Tuhan, mencari wajahnya, dan mengetuk saudara. Maka itu Injil adalah kabar baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Next dikatakan adalah bahwa bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali ke ayat tadi. Jangan cepat-cepat. Mundur. Kita bersyukur kepada Tuhan, dikatakan firman-Nya, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, salah satu cara bersyukur kepada Tuhan dengan puji-pujian. Katakan amin. When you start to praise the Lord, praise the Lord. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah dengan segenap hatiku. Katakan amin. Kita memuji Tuhan, itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. You start to praising Him, you start to worship Him. That is how you praise and you give thanks to the Lord. Maka perhatikan, kata Daud, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang akan mendengar anak-anak Tuhan memuji Dia, menjadi takjub lalu juga percaya kepada Tuhan. Inilah cara kita bersyukur, memuji Tuhan. Next kita melihat firman Tuhan dalam kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Tadi ayatnya ada di dalam Mazmur 40 ayat 3. Lalu dalam Mazmur 138 4-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Ayat 5 sama-sama kita baca. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Raja-raja saja akan bernyanyi bagi Tuhan. Katakan amin. Raja-raja saja akan bernyanyi bagi Tuhan. Inilah cara kita bersyukur. Bahkan raja-raja di bumi dikatakan bersyukur kepada Tuhan. Kalau raja saja bersyukur, apalagi kita. Katakan amin. Raja saja diberkati melimpah, mengucap syukur, menyanyi. Alkitab sudah berkata, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar firman yang keluar dari mulutmu. Kita boleh bersyukur ada janji Tuhan dalam hidup kita. Janji saudara diberkati, janji saudara diselamatkan, janji kesembuhan, janji pemulihan. Janji itu pasti digenapi oleh Tuhan. Katakan amin. Maka kita, firman Tuhan mengajar bahwa raja pun bersyukur kepada Tuhan. Mereka mendengar firman dari mulutmu, mereka bernyanyi
jalan-jalan Tuhan, dan dikatakan mereka bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan disinilah dikatakan karena Tuhan besar kemuliaannya. Lalu Alkitab mencatat, saudara, orang yang menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Kita boleh menyanyi kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 30 ayat 12 sampai 13, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, kata Tuhan. Jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi namamu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata bahwa air matamu akan digantikan dengan sukacita. Katakan amin. Alkitab berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Ratapanmu akan berakhir dengan tari-tarian. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hari ini engkau yang meratap, engkau yang sedih, engkau akan ketawa bersukacita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Maka itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Your time of suffering, your time of affliction, your time of sadness, it is end today. Semua masa kesukaranmu, masa kesulitanmu, masa kecemasanmu berakhir hari ini dengan sukacita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Air mata diganti sukacita. Katakan amin. Tuhan dapat menjadikan air menjadi anggur yang manis, maka hidupmu yang pahit akan menjadi manis hari ini. Katakan amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya lihat baca-baca begitu cemas hari ini. Amin. Mari coba senyumannya mana. Haleluya. Jangan saudara hidup dalam kecemasan. Ada orang dengar firman begini, saudara harus bersuka cita. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Katakan amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Katakan amin. Masih dipelihara, masih ada makanan di meja makan. Jangan terpengaruh dengan keadaan, saudara, ya. Maka perhatikan di sini. Ada aku yang meratap, kata Daud, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Pinggangku kau ikat dengan sukacita, kain kabungku telah kau buka. Berakhirlah perkabungan. Itulah maka dikatakan bagaimana orang bersyukur kepada Tuhan. Ini biblikal, saudara. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Katakan amin. Itulah cara kita bersyukur. Jangan berdiam diri. Katakan amin. Makanya kalau ada pas nyanyi, kalau ada orang yang bingung dan duduk diam, nah itu saudara, itu aneh. Itu belum bersyukur. Tidak ngerti. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Kita harus bersyukur, kita harus tari-tarian. Ada tari-tarian Daud menari bagi Tuhan, Daud memuji bagi Tuhan. Inilah kita belajar, ya. Jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Jangan berdiam diri. Ayo menyanyi bagi Tuhan. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Nah, hari ini kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa lagi kita boleh bersyukur kepada Tuhan? Kita boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan? Yang pertama, melalui pujian. Yang kedua, saudara, kita belajar hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan melalui memberitakan Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya, aku harus memberitakan kebaikan Tuhan. Ada orang Kristen tidak mengerti bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Sekian lama dia berada di gereja, dia tidak tahu, aku bersyukur kepada Tuhan dengan memuji dia. Kenapa kita memuji Tuhan? Itu salah satu ungkapan syukur. Ada namanya pujian-pujian syukur. Yang kedua, kita bersyukur dengan memberitakan kebaikan Tuhan. Maka Mazmur 40 ayat 6, ya. Mazmur 40 ayat 6, firman Tuhan bunyinya begini, ya. Istri Hendy baca, istri Hendy. Mazmur pasal 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6, demikian firman Tuhan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat
disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya. Haleluya. Daud berkata demikian, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Allahku, perbuatanmu yang ajaib, katakan amin. Banyak Tuhan yang telah kau lakukan di hidupku. Saudara, jangan, kalau saudara mengalami kesukaran, saudara melupakan sebuah kebaikan Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Ada begitu banyak doa saudara sudah dijawab, tak terhitung jumlahnya. Mulailah bersyukur kepada Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Coba saudara, kadang-kadang satu masalah saudara lupa kebaikan Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, kata Daud. Daud ini disukai Tuhan karena dia bersyukur. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu sungguh ajaib. Dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Tidak ada yang sama dengan Tuhan, katakan amin. There is none like you, Lord. There is none like you. David was writing the psalm. David ini sedang menyanyi, tidak ada sepertimu, tidak ada yang sama sepertimu. Manusia berubah, tapi Allahku tidak pernah berubah, katakan amin. Daud itu mencintai Tuhan, saudara. Aku mau memberitakan, katakan amin. I will speak to others. Katakan aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlah kebaikan Tuhan untuk dihitung, katakan amin. Saudara, kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Ayo angkat tangan, haleluya semuanya, katakan amin. Banyak kita sudah ditolong oleh Tuhan. Banyak kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Banyak kita sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Banyak kita sudah mengalami pemulihan Tuhan. Banyak menjawab doa. Saudara, begitu banyak jumlahnya. Saudara mulai ceritakan itu kepada orang lain, katakan amin. Itulah cara kita bersyukur when we start to be witness of God. Be my witness. Jadilah saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, katakan amin. Maka kita menjadi saksi Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami kesembuhan. Mungkin saudara pernah mengalami kelepasan. Saudara mungkin kelepasan dari krisis ketika saudara berdoa. Atau kelepasan dari masalah. Ataupun kelepasan dari kuasa kegelapan. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Bersyukur. Tuhan terima kasih. Ceritakan yang lain. Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib dan luar biasa. Banyak orang juga butuh pertolongan Tuhan. Dengan demikian kita ini bersyukur kepada Tuhan, ya. Ketika kita juga mau membagikan your story to others, cerita kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Be His witness. Maka itu kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dengan memberitakan segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, pemulihan dari Tuhan yang sudah kita terima. Maka inilah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal kita bisa ceritakan kepada orang lain. Cara kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita, ya, selalu menyertai kita. Next slide, saudara. Bagaimana kita juga cara kita bersyukur kepada Tuhan. Poin ketiga, kita bersyukur atas karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur pasal 40 ayat 10 ayat 11 sampai 11. Firman-Nya bunyinya demikian. Daud berkata, aku mengabarkan keadilan. Apalagi harus kita kabarkan mengenai Tuhan? Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Ayat 11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu, keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Apa yang harus kita bicarakan mengenai Tuhan? Ini saudara simpel sekali. Daud sudah kasih semua clue-nya. Yang pertama, aku mengabarkan keadilan Tuhan. Tuhan
itu adil. Katakan bersama saya, Tuhan itu adil. Tuhan itu hakim yang adil, katakan amin. Ya, Tuhan memang adalah hakim yang adil, maka Tuhan berkata, Daud berkata, aku akan memberitakan Tuhan itu adil, ya. Keadilan Tuhan itu menolong orang lemah. Dia peduli dengan orang lemah, dengan orang susah, dengan orang miskin. Dia menolong, itulah juga keadilan Tuhan. Menolong janda, menolong juga yatim piatu. Ya, Tuhan itu adil. Dia membela orang benar, dan dia juga katakanlah menghukum orang yang salah, ataupun firman Tuhan berkata tidak pandang bulu, no favoritism, ya. Dia adalah hakim yang adil. God is a great judge. Ya, maka perhatikan firman Tuhan. Kabarkanlah keadilan Tuhan, ya. Gak usah bilang ada hukum karma. Ada keadilan Tuhan, katakan amin. Ada keadilan Tuhan. Orang yang mau berbuat jahat, ada upah kejahatan. Orang berbuat baik, ada upah kebaikan. Ada keadilan Tuhan. Mana ayatnya? Tuhan hakim yang adil. Coba cari Mazmur 9 ayat 9. How that God is a judge? Ada ayatnya enggak? Yes, Mazmur 9 ayat 9 kita akan baca sama-sama. Mazmur 9, Daud berkata, aku akan mengabarkan keadilan Tuhan. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Dialah yang menghakimi apa? Dunia. Dengan apa? Keadilan, dan mengadili bangsa-bangsa dengan apa? Yes. Amin, saudara. Jadi ada hakim yang agung, katakan amin. Jangan kita menghakimi sesama manusia, kata Tuhan. Jangan kau menghakimi ukuran yang kau pakai untuk menunjuk orang lain, untuk mengukur orang lain, akan diukurkan kepadamu, katakan amin. Seringkali gampang kita menghakimi orang lain. Nah, maka akhirnya firman Tuhan berkata, jangan menghakimi. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi hakim. Jelas sesuai firman Tuhan, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan, ya. No favoritism, ya. Dengan keadilan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Maka bagaimana Tuhan mengadili? Mazmur 75 ayat 8 tampilkan di situ. Bagaimana kita kabarkan? Pertama tadi katakan kabarkan Tuhan mengenai kesaksian saudara. Yang kedua, kabarkan bahwa Tuhan itu adil. Tetapi Allah adalah apa? Hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikan yang lain. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. God will lift you up, katakan amin. Tuhan akan mengangkatmu, katakan amin. Tuhan mengangkat orang yang rendah hati, tetapi God oppose the proud. Tuhan menentang orang congkak, katakan amin. Maka orang congkak memang direndahkan, tapi ketika engkau merendahkan dirimu kepada Tuhan dengan firman, hari ini Tuhan akan mengangkatmu, katakan amin. Rendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, mengaku kesalahan, maka Tuhan melihat itu semua. Ada firman Tuhan berkata, ada dua orang yang datang beribadah, berdoa di bait Allah. Mengenai doa juga, yang satu pemungut cukai, yang satu juga dikatakan Tuhan adalah orang Farisi atau orang ahli Taurat itu. Lalu pertama berdoa orang Farisi ini berkata demikian, ya, supaya didengar orang pemungut cukai dari jauh. Yang berdoa, dia berlutut di bait Allah itu berkata, Tuhan, aku memberi persepuluhan, aku melakukan ini, aku memberi kepada yatim piatu, aku memberi kepada ini, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Tidak seperti orang pemungut cukai di situ, Tuhan. Aku taat, aku berpuasa, aku ini dan aku itu. Itu adalah kesombongan, katakan amin. Kita tidak perlu kasih tahu Tuhan, Tuhan sudah tahu, katakan amin. Tidak perlu kita exaggerate, saudara. Tuhan, aku begini. Sehingga kata firman Tuhan, Yesus berkata apa? Orang pemungut cukai itu melihat, aduh, itu orang sempurna kali. Langsung dia menengadah ke langit saja gak berani. Tuhan, dia memukul dirinya. Aku orang berdosa, Tuhan. I am a sinner, Lord. Aku orang berdosa, aku tidak layak, kata Tuhan. Orang kedua pulang dibenarkan daripada orang pertama. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, katakan amin. Orang yang merendahkan diri pasti diangkat oleh Tuhan, katakan amin. Jangan kita merasa sudah kesombongan rohani. Mari saudara, kita cari wajah Tuhan dengan kerendahan hati, katakan amin.
Ada orang kadang-kadang saya datang di rumahnya pernah, saya bilang, firman Tuhan berkata renungkan siang dan malam. Oh sudah Pak, saya sudah pernah baca. Kapan baca Alkitab? 20 tahun yang lalu Pak, sudah pernah, jadi nggak perlu baca lagi. Ya ampun. Kita harus makan firman Tuhan setiap hari, katakan amin. Wih, saya bilang hebat banget nih orang. Ya kan? 20 tahun lalu sudah waktu saya diselamatkan, enggak, 30 tahun lalu sudah saya baca semua. Jadi sudah saya sekarang tidak perlu baca lagi, tidak perlu ke gereja. Ya udah, modelnya kayak gitu. Mulai kita doa satu keluarga, saya baru mulai angkat tangan di sudah mau jatuh. Saya tarik tangan saya, sudah akan di rumah dia, saya nggak mau jatuhin dia. Ya kan, wah saya pikir gawat. Saya Pak, rajinlah beribadah kepada Tuhan, katakan amin. Saudara, jangan kita sombong, kita tetap perlu firman, katakan amin. Selama kita baca firman terus, ada sesuatu yang baru yang kita dapat, katakan amin. Firman Tuhan memperbaharui pikiran kita, hati kita, menyucikan kita, membersihkan kita. Maka kata Tuhan Yesus, kau bersihkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan memandikan kita kembali, katakan amin. That's the watering word. Ya, firman Tuhan itu membersihkan kita. Ketika pikiran kotor, maka kita perlu firman. Allah adalah hakim, direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Maka penghakiman Tuhan seperti apa? Dia adalah hakim. Mazmur 75 tetap ayat 11 di situ bunyinya firman Tuhan. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Doa saya tanduk saudara meninggi dalam kemuliaan, katakan amin. Yes. Maka ketika kau mulai baca firman, setiap doamu adalah doa sesuai firman Tuhan, katakan amin. Tandukku akan tinggi dalam kemuliaan, usahaku akan ditinggikan dalam kemuliaan, dalam nama Yesus, haleluya. Tanduk orang fasik akan dihancurkan, katakan amin. Ini firman saudara. Maka kembali ke slide tadi. Daud sempurna sekali, dia simple, tapi kadang-kadang simple ini kita tidak ngerti, saudara. Apa yang kita beritakan, Tuhan itu adil, ya. Apa yang kita beritakan, saudara, keadilannya tidak kusembunyikan dalam hatiku. Kita beritakan kesetiaan Tuhan, katakan amin. Your God and my God is faithful. He is a faithful God. Allah kita adalah Allah yang setia. Firman-Nya berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. That we have a faithful God. Kita boleh beritakan kepada orang lain, katakan amin. Dia berkata, aku Immanuel, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan kita. Itulah yang boleh kita beritakan, ya. Kita beritakan kepada orang lain, itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, no, jangan cepat-cepat. Keselamatan daripadamu, kita beritakan keselamatan Tuhan, ya. Maka itu ada gambar salib ini, keselamatan yang Tuhan berikan. Bahwa Allah itu betapa luar biasa, Dia boleh menyelamatkan kita, ya. Dia menyelamatkan kita. Alkitab mencatat bahwa Ia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu kita boleh beritakan, ya. Karena kalau manusia tidak diselamatkan dari dosa, manusia tetap di bawah kutuk dosa. Maka Ia juga menyelamatkan kita dari kebinasaan. Ia menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Ia menyelamatkan kita dari iblis, katakan amin. Itu yang boleh kita beritakan. Without Jesus, you are totally dead. Without Jesus, people are going to hell. Ia menyelamatkan kita dari dosa. Itu yang sangat luar biasa, yang bisa kita beritakan kepada orang. God is my salvation. Allah itu keselamatanku. Itu kita bicarakan. Yang berikutnya kita beritakan apa? Kasih Tuhan, katakan amin. Katakan bersama, kasih Tuhan. Oleh kasihnya kita diampuni dosa kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. He forgive your sinner. That is His love. Amin, saudara. Oleh karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal, katakan amin. Kasih Allah mau berkorban. Our God wants to sacrifice for us. Itu yang boleh kita beritakan, bahwa Allah kita ini mau berkorban. Kasihnya luar biasa. Kasihnya agape, saudara. Lalu beritakan kebenaran Tuhan, yaitu firman-Nya. Next slide, bahwa bagaimana kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Ya, tinggal 2 poin lagi. Yang berikutnya adalah kita boleh bersyukur bahwa kita diluputkan dari musuh. Baik, Ibu saudara bacakan Mazmur 138 ayat 7.
Mazmur 138 ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, kata Daud, ketika engkau mengalami kesukaran hidup, ketika engkau mengalami kesulitan hidup, ketika engkau mengalami ancaman, ketika engkau mengalami bahaya yang dibicara musuh, ya, maka Daud berkata, engkau mempertahankan hidupku, katakan amin. Engkau mempertahankan hidupku terhadap apa? Amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat kehidupan Daud. Kehidupan manusia itu tidak luput dari musuh. Kita walaupun tidak mau punya musuh, kita bisa melihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menjadi musuh dari Tuhan Yesus. Maka itu kita bisa melihat seperti itu, saudara. Firman Tuhan berkata, ya, di sini bahwa memang ahli Taurat yaitu juga menjadi musuh dari Tuhan Yesus. Maka mana ada ayatnya, ya, di situ saya baca satu ayat bahwa mereka musuh itu memantau, melihat, ya. Nah, seperti ahli Taurat kerjaannya memantau, melihat kapan dia bisa menyerang Yesus, mencari waktu yang tepat, ya, berkali-kali. Maka kita tolak roh pemantau, katakan amin. Ada spirit of pemantau, saudara, yaitu roh pemantau, ya, monitoring spirit, witchcraft monitoring spirit. Kalau saudara baca, ada satu kesaksian di Afrika, seorang dukun sakti, dia bisa jadi cicak datang di rumahmu. Dia bisa jadi binatang-binatang najis, tokek dan lain sebagainya. Ternyata dia sedang mendengar segala sesuatu yang kau bicarakan di situ. Makanya semua rahasia-rahasiamu sudah terekspos semua. Musuh itu, saudara, ada pemantau-pemantau dikirim, saudara. Farisi itu memantau Yesus, terus dia pantau, ahli Taurat memantau. Tetapi saudara, musuh boleh coba menyerang, tetapi mereka tidak akan berhasil. Saul menyerang Daud 3 kali, saudara, tetapi Saul tetap gagal karena Tuhan mempertahankan hidup dari Daud. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saul memantau terus Daud. Di mana Daud? Dia pantau. Kalau mungkin sekarang di Google, dia pantau terus. Tapi Saul berusaha, firman Tuhan berkata, bersatu mereka akan datang menyerangmu. Bukan tidak akan menyerang, bersatu mereka akan datang menyerangmu. Tetapi bertujuh arah mereka akan lari tertunggang-tunggang. Sebab God will scatter your enemies. Tuhan akan menyerahkan musuh-musuhmu, katakan amin. Yes, ini janji firman Tuhan. Kita boleh bersyukur Tuhan meluputkan dari musuh, katakan amin. Inilah kita boleh belajar, saudara. Ia menyelamatkan kita dari rancangan jahat manusia. Saya boleh berdoa hari ini, segala rancangan jahat manusia atasmu digagalkan, katakan amin. Saya ingat, saudara, waktu zaman saya masih muda, saya sudah punya toko, saudara. Itu zaman itu di pasar di Surabaya. Saya waktu itu, ibu saya supplier, ya, dari India kita supplier barang-barang. Kita buka juga di situ, ya. Lalu saya lihat toko A dan toko B, saya masih umur 19 tahun. Itu tiap hari kalau ada barang baru di toko A, dikirimlah anak buahnya jadi pemantau. Barang apa hari ini? Dijual berapa? Kita jual di bawah itu. Nah, itulah pekerjaan pemantau. Toko saja itu bisa, si A sama si B aja bisa pakai pemantau untuk saling menghancurkan. Betapa bahayanya, saudara, ya. Tetapi hari ini, saudara, Alkitab mencatat Tuhan mengulurkan tangannya supaya saudara diselamatkan dari semua rancangan jahat musuh, katakan amin. Semua rancangan, saudara punya usaha, ada banyak pemantau, bisa lihat kafe saudara, restoran saudara, ada orang-orang yang iri hati dan tidak suka keberhasilan saudara. Ada orang-orang tidak ingin saudara maju. Tetapi hari ini dengan firman Tuhan saya mau berkata, musuh boleh berusaha menyerangmu, Tuhan akan membelamu. Beri tepuk tangannya beriak-riaklah kita, katakan amin. There is enemy, saudara. Yesus pun tidak mau punya musuh. Tapi kenapa orang Farisi iri sama Yesus? Karena Yesus dipakai luar biasa, katakan amin. Kalau Yesus dipakai luar biasa, saya percaya saudara pun diberkati luar biasa. Katakan bersama saya, aku percaya berkat Tuhan luar biasa dalam hidupku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Saudara pun akan dipakai luar biasa, katakan amin. Saudara, ada orang-orang iri hati, dan iri hati ini adalah paling mengerikan, katakan amin. Iri hati, dengki, sifat Yudas itu paling bahaya. Kita tolak Yudas, katakan amin. Yudas ini berbahaya, saudara. Ya, Yudas ini bisa menyerang, ya makanya berbahaya sekali. Firman Tuhan berkata, ia tidak mengizinkan musuh menyentuh, ya. Ia mempertahankan hidup dari Daud, ya. Nah, kita bisa melihat inilah firman Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 125, 4-5, kita baca bergantian. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi ayat 5, ayo. Haleluya. Saudara, selama saudara tulus hati dan hidup dalam kebaikan, ada upah kebaikan dari Tuhan, katakan amin. Tapi ada orang berbelit-belit, jalannya kacau dan jahat, Tuhan melihat, katakan amin. There are two monitoring in the spiritual realm. Ada dua yang memonitor di dalam alam roh. Yang satu adalah evil monitoring spirit, yaitu setan-setan memonitor hidup kita. Yang kedua adalah good monitoring spirit, malaikat-malaikat Tuhan, katakan amin. Dia akan menuntun langkahmu, dia akan mengangkat langkahmu, bahkan setiap langkahmu akan diberkati, setiap langkahmu akan disertai. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya, amin saudara. Tapi you have to reject this evil monitoring spirit, amin. Kau harus menolak, mematahkan semua roh jahat, semua evil eye spirit. Maka dikatakan mata jahat itu berbahaya, saudara, ya. Mata jahat itu bisa dipakai siapapun menjadi mata jahat. Maka kita harus berdoa mematahkan segala mata jahat, saudara, ya. Orang-orang fasik dikatakan baik kejahatannya yang mereka lakukan, Tuhan akan mengenyahkan mereka. Yang berbelit-belit, biar Tuhan mengenyahkan mereka. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita akan selesaikan. Bersyukur dengan menepati nazar, katakan amin. Ini penting, saudara. Kalau kita bernazar, tepati nazar. Kalau enggak, jangan bernazar. Mazmur 56 ayat 13. Daud berkata demikian. Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korban syukurku akan kubayar kepadamu, katakan amin. Daud bernazar membangun bait Allah. Walaupun tangannya tercemar oleh darah, tapi tetap dia nazar. Dia siapkan dananya, tetap terbangun, walaupun bukan oleh dia, tetapi anaknya Salomo. Apapun yang kita nazarkan bagi rumah Tuhan, tepati itu, katakan amin. Tepati nazar kita, saudara, ya. Bawalah korban syukur di rumah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Daud mau bersyukur, Tuhan, kau meluputkan kakiku dari jaring orang fasik, dari jerat-jerat iblis itu. Engkau telah meluputkan aku dari maut, dari kebinasaan. Maka aku mau bersyukur kepada Tuhan, ya. Baik, kita harus support saudara rumah Tuhan untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, misi penginjilan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, tapi kadang-kala memang belum terlaksana karena katakanlah kurangnya support, ya. Maka kita percaya di era modern ini Injil harus diberitakan lebih dahsyat lagi, katakan amin. Ya, memang sekarang digunakan katakanlah banyak media sosial, ya, perlu katakan televisi, radio, iklan macam-macam. Pasti kalau Tuhan sertai kita nazar, Tuhan tepati, Tuhan berkati. Yang terakhir sudah kesimpulan, doa dan syukur bagi anak-anak Tuhan adalah wajib untuk memuliakan Allah kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin.